Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, especially for my beloved students. Oke, jadi kita di sini sudah memasuki materi 3.2 yang mana tema pada materi kita adalah personal letter atau surat pribadi. Nah, untuk definisi atau pengertian sudah saya tuliskan di sini secara ringkas, yaitu surat dalam bahasa Inggris disebut dengan letter. Ingat, surat bahasa Inggrisnya adalah letter. Jadi, personal letter adalah surat tidak resmi yang ditulis untuk perseorangan. Biasanya yang terlibat hanyalah dua orang yang saling mengenal. Artinya, surat atau personal letter itu ditulis hanya biasanya ya digunakan untuk teman yang memang benar-benar kenal atau akrab seperti itu. Oke, next kita ke purpose atau tujuan atau fungsi dari personal letter. Nah, di sini saya sudah menuliskan bahwa personal letter adalah a letter is a written message from one party to another containing information. Yang artinya adalah pesan tertulis dari salah satu pihak lain yang mengandung informasi. Nah, fungsinya itu biasanya untuk sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran atau pendapat dan gagasan, atau sebagai alat bukti tertulis, kemudian alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Saya jelaskan satu persatu. Sarana pemberitahuan artinya contoh misalnya si A ingin memberitahukan kepada si B bahwasanya dia sedang dalam keadaan sulit atau dia sedang dalam keadaan senang. Seperti itu. Kemudian permintaan. Nah, permintaan itu biasanya si A meminta kepada si B untuk melakukan sesuatu atau something. Seperti itu. Kemudian ada buah pikiran. Buah pikiran itu biasanya pendapat seseorang tentang suatu hal dan dia ingin memberitahukan kepada si B, misalnya gitu. Kemudian alat bukti tertulis. Biasanya ada beberapa hal yang sebagai bukti bahwasanya dia sudah melakukan sesuatu atau apapun itu dalam bentuk tulisan. Kemudian alat pengingat dalam arti misal si A ingin mengingatkan kepada si B tentang sesuatu hal. Kemudian bukti historis. Maksudnya adalah misal si A menuliskan sebuah histori atau kejadian kepada si B dengan tujuan untuk memberitahukan juga seperti itu. Dan yang terakhir sebagai pedoman kerja. Ini biasanya si A menuliskan surat kepada si B tentang apa sih, bagaimana sih pekerjaannya dia seperti itu. Oke, next kita masuk ke kind of letter atau jenis-jenis surat. Nah, dalam bahasa itu ada 3 jenis surat. Yang pertama surat pribadi, yang kedua surat resmi, dan yang ketiga surat dinas. First, surat pribadi. Saya sudah jabarkan, yaitu pengertiannya adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Surat pribadi tidak memiliki peraturan yang mengikat dan surat pribadi bisa ditulis menurut selera masing-masing penulis. Nah, maksudnya adalah surat pribadi adalah surat tidak resmi atau informal. Dalam arti kata, surat ini bebas menggunakan bahasa yang diinginkan oleh sang penulis. Jadi tidak ada aturan-aturan tertentu yang mengharuskan si orang untuk membuat bahasanya seperti yang sudah ditentukan seperti itu. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak memiliki kop surat. Kop surat itu biasanya kepala surat ya. 2. Tidak memiliki nomor surat. 3. Salam pembuka ataupun penutup sangat bervariasi dan lebih bersifat santai, non-formal. Artinya, tidak harus orang-orang berpedoman menggunakan salam pembuka itu saja ataupun salam penutup seperti itu saja. Jadi bebas. Kemudian nomor 4,
penggunaan bahasa bebas, tidak baku, sesuai keinginan penulis, seperti yang saya bilang tadi di atas. Dan yang terakhir itu format surat bebas. Maksudnya adalah si penulis boleh meletakkan pembukanya duluan, kemudian isinya, kemudian penutupnya, atau mungkin isinya duluan, baru penutupnya, baru ada bahasa-bahasa yang mungkin ya yang digunakan dalam keseharian kita. Seperti itu. Oke, next, number 2. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dibuat di suatu instansi, organisasi atau lembaga perusahaan tertentu yang ditujukan kepada seseorang atau lembaga tertentu lainnya. Keberadaan instansi atau lembaga, organisasi dan perusahaan tersebut disahkan secara umum. Contoh surat resmi adalah surat dinas, surat niaga, dan surat sosial. Maksudnya adalah surat resmi ini biasanya digunakan di sebuah instansi atau organisasi atau perusahaan yang mana ada aturan-aturan tertentu di dalam pembuatan surat resmi. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan kalimat efektif, sederhana, ringkas, jelas, sopan, dan menarik. Yang kedua, menggunakan bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, baik ejaan, kosakata, dan tata bahasa. Yang ketiga, penyajiannya menggunakan bentuk full block, semi block, atau intended block. Maksudnya adalah di dalam surat tersebut itu harus dengan urutan-urutan yang sesuai. Yang keempat, menggunakan kop surat. Nah, kalau tadi di surat pribadi tidak ada kop surat, di surat resmi itu menggunakan kop surat. Nomor 5, tercantum nomor surat, lampiran, dan perihal. Nomor 6, biasanya menyertakan cap atau stempel. Maksudnya adalah cap atau stempel itu ya dari perusahaan atau instansi mana yang membuat surat resmi tersebut. Begitu. Oke, next. Number 3, surat dinas. Nah, surat dinas ini hampir sama dengan surat resmi. Jadi pengertiannya dan ciri-ciri dari surat dinas ini juga hampir sama dengan surat resmi yang tadi. Jadi saya rasa saya nggak perlu menjabarkan terlalu detail karena memang topik kita atau fokusnya kita tidak kepada surat resmi ataupun surat dinas. Saya rasa cukup dibaca saja. Oke, next kita masuk ke the structure of the letter atau bagian-bagian dari surat. Nah, yang pertama tadi surat pribadi. Bagiannya adalah yang pertama itu ada tempat, tanggal, bulan, tahun penulisan. Yang kedua ada alamat surat atau address. Kemudian ada salam pembuka atau greeting. Kemudian ada kalimat pembuka. Kemudian ada isi surat, kalimat penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Karena nanti terjadi perbedaan antara surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Oke, next. Surat resmi. Bagiannya adalah salam pembuka, paragraf pembuka, surat isi, maksud saya isi surat. Number 4, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan tembusan. Sudah bisa dilihat bedanya, beda antara surat pribadi dan surat resmi. Jelas terlihat bedanya ya. Oke, next, surat dinas. Nah, bagian-bagian atau struktur dari surat dinas adalah yang pertama kop surat, kemudian tanggal surat, lalu nomor, kemudian lampiran, perihal atau hal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup atau jabatan, kemudian nama,
Nah, nama di sini adalah nama si eh, apa namanya, atasan dari sebuah instansi tersebut. Kemudian tembusan ini maksudnya adalah surat tersebut itu akan dikirim kemana-mana saja. Itu maksud dari bahasa tembusan. Kemudian inisial adalah si pembuat suratnya ya, seperti itu. Nah, jelas ya bedanya antara surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Itu mereka memiliki struktur yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi yang harus diingat adalah kita fokusnya kepada surat pribadi atau personal letter. Oke, kita masuk ke kind of personal letter. Jadi kita di sini sudah mulai fokus nih untuk ngebahas tentang personal letter aja ya, nggak tentang surat resmi ataupun surat dinas. Nah, jadi untuk jenis-jenis dari personal letter itu dapat dibagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah family letter. Nah, maksudnya adalah written to a family member to share a recent news, atau dalam bahasa Indonesianya ditulis untuk anggota keluarga yang bertujuan membagikan berita terbaru. Number two, pen friend letter. Nah, artinya written to a pen friend. Maksudnya di sini pen friends ini apa ya, Su? Nah, pen friends biasanya itu istilah untuk teman dekat. Mungkin kalian pernah mendengar istilah dalam bahasa Indonesia itu sahabat pena, right? Nah, jadi pen friend itu adalah sahabat pena. Next, number three, fan mail. Writing to someone you idols or admires. Atau dalam bahasa Indonesianya, ditulis untuk seseorang yang kamu idolakan atau kamu sukai. Nah, jadi ini surat pribadi yang mungkin kamu tulis untuk fansnya kamu atau idola kamu, seperti itu. Next, number four, holiday or celebration letter. Nah, ini biasanya ucapan-ucapan kayak apa ya, merayakan sesuatu seperti itu, atau liburan, atau ya selebrasi seperti itu. Next, number five, farewell letter, yang mana written to say goodbye to someone who is mourning interstate or overseas or changing schools maybe. Atau dalam bahasa Indonesianya ditulis untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang pindah negara bagian atau keluar pulau atau juga pindah sekolah. Next, number six, get well letter, written to wish someone a speedy recovery from illness. Atau dalam bahasa Indonesianya ditulis untuk mengharapkan seseorang semoga cepat pulih atau cepat sembuh dari penyakit yang ia derita. Itu namanya get well letter. Atau kita biasa mungkin sering gunakan bahasa get well soon untuk teman kita yang sedang sakit, baik itu dalam messenger ataupun dalam message. Nah, yang mana artinya get well soon adalah semoga cepat sembuh, seperti itu. Next, number seven, congratulation letter. Congratulation letter ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang sudah selesai studinya, atau mungkin orang-orang yang sehabis mendapatkan sesuatu yang surprise, seperti itu. Ini adalah ucapan selamat. Kemudian number 8, thank you letter. Sudah tahu pasti ya, ucapan terima kasih. And the last, love letter. Love letter atau surat cinta. Oke, next kita masuk ke the structure of personal letter. Jadi struktur dari surat pribadi ya. Yang pertama itu date atau bahasa Indonesianya tanggal. Nah, untuk date ini biasanya tanggal ini ditulis pada kiri paling atas surat. Nah, tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat itu ditulis. Jadi
biasanya ini kapan kalian nulis itu tanggal pada hari itu nih. Dia nggak yang tanggal-tanggal terserah gitu. Jadi kapan nulisnya, nah disitulah tanggal dibuat. Oke, next, number 2. Address atau alamat. Nah, pada bagian ini adalah tempat di mana kamu menulis surat atau alamat asal si pengirim. Alamat itu ditulis pada bagian kanan atas biasanya. Next, number 3. Salutation and name atau salam dan nama. Nah, pada bagian ini penulis menuliskan salam pembuka dan nama si penerima surat. Contoh, dear atau dearest atau sweetheart atau darling atau my love maybe or something like that. Number 4, introduction atau pembuka. Nah, pembuka ini biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya, atau bisa juga dari awal perkenalan jika memang kalian baru memulai surat untuk teman yang baru dikenal ya, seperti itu. Next, number 5, body atau isi surat. Nah, pada bagian ini merupakan isi atau inti dari surat. Nah, pada bagian body ini kalian menceritakan semua isi surat yang ingin kalian ceritakan. Seperti itu. Jadi di sini nih poin dari surat itu dikirimkan tuh apa sebenarnya. Itu dia. Next, number 6, closure atau penutup. Nah, pada bagian ini menunjukkan bahwasannya surat itu akan segera berakhir. Jadi kata-kata yang digunakan itu menjurus kepada akhir dari cerita atau akhir dari surat itu. Kemudian number 7, complimentary close atau salam penutup. Nah, pada bagian ini merupakan ungkapan penutup pendek seperti with love, sensory love, atau with love, and so on, seperti itu. Next, atau the last, number 8, signature atau tanda tangan. Nah, pada bagian ini berada di paling bawah biasanya ya, di complementary clause. Kalian bisa membubuhkan tanda tangan atau bisa juga hanya inisial nama kalian saja, seperti itu. Itu namanya signature. Oke, next kita masuk ke expressions of personal letter atau ungkapan apa sih yang digunakan di dalam surat pribadi, seperti itu ya. Nah, untuk memulai atau starting the letter, ini ada beberapa ungkapan yang biasanya digunakan ketika orang ingin membuat surat pribadi khususnya ya. Yang pertama itu ada how are you atau artinya gimana kabar kamu. Kemudian ada hope this letter find you, artinya adalah ia berharap surat ini menemukanmu, artinya sampai ke tanganmu, seperti itu. Kemudian ada thank you for your last letter atau terima kasih untuk suratmu yang terakhir atau suratmu kemarin. Kemudian ada it was so good to hear from you, yang artinya adalah sangat senang mendengar kabar darimu. Kemudian ada sorry for answering late atau maaf karena terlambat membalas surat kamu. Kemudian ada I am sorry, I should have written earlier. Artinya adalah saya minta maaf, saya harus menuliskan surat lebih awal. Kemudian ada haven't heard from you in a while, so I took. Artinya adalah tidak dapat mendengarkanmu karena sekarang saya sedang bla 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 bla. Seperti itu. Kemudian ada I am sorry to inform you that. Artinya adalah saya minta maaf untuk informasi atau untuk menginformasikan kepada kamu bahwa bla 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 bla, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa ungkapan untuk memulai sebuah surat pribadi. Next, conclusion. Loh, kenapa langsung ke conclusion? Tapi tadi ada body-nya atau isinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, body atau isi surat itu tergantung dari si penulisnya. Nah, ungkapan-ungkapan atau expression yang digunakan pada bagian body itu juga tergantung dari si penulisnya. Seperti itu. Jadi sangat variatif.
Kemudian isinya juga itu kan tergantung apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Makanya saya tidak menuliskan di sini, nanti saya berikan contoh. Di sini kita ngebahas tentang expressionnya atau ungkapan pada awal dan akhir dari surat pribadi. Nah, kalau tadi itu ada di awalnya atau starting, kemudian sekarang ini ada conclusion atau di akhirnya. Yang pertama itu ada I am looking forward to seeing you soon. Artinya adalah saya sangat tidak sabar untuk melihatmu nanti, atau segera melihat kamu, seperti itu. Saya udah gak sabar nih pengen segera lihat kamu gitu. Kemudian yang kedua ada I am looking forward to hear from you soon. Saya nggak sabar nih pengen dengar kabarmu segera, seperti itu. Kemudian ada my best wishes for the coming test. Artinya adalah harapan terbaik saya atau harapan terbesar saya untuk bisa tes yang akan datang. Kemudian ada see you. Saya rasa ini tahu artinya ya. Sampai ketemu gitu. Atau bye bye. Kemudian ada I will write soon. Artinya saya akan menulis secepat atau sesegera mungkin. Seperti itu. Kemudian ada I will have to stop now. Saya harus mengakhirinya sekarang. Kemudian ada I am waiting for a quick reply. Saya menunggu untuk balasanmu segera atau segera dibalas, atau kalau bahasa Indonesianya kita bilang saya nggak sabar nih nunggu balasan dari kamu gitu. Kemudian ada looking forward to see you again. Saya nggak sabar untuk melihatmu lagi. Ini yang bersama tadi sama yang di atas ya. Dan yang terakhir itu bye atau sampai jumpa. Nah, itu tadi ungkapan-ungkapan conclusion atau akhir dari surat pribadi. Oke, untuk pembahasan dari personal letter, dari mulai definisi, kemudian purpose, kemudian ada structure-nya, saya rasa sudah cukup. Kalau memang kalian masih belum paham, bisa di-previous atau dimundurkan videonya. Nah, kali ini kita sampai pada contoh dari personal letter. Nah, di sini juga saya sudah siapkan satu buah surat pribadi dan plus dengan struktur-strukturnya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada 35 Senggigi Raya Lombok 75009 Nusa Tenggara Timur 12 January 2014. My dear lovely city. Hello. How are you, sweetie? I know you are angry with me because I am writing to you after a long time. I am so sorry. Please forgive me. You know, we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. I am writing to you from this really cute little cafe on the Senggigi beach. As you know, Mom loves shopping, so she went and will be gone for hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we went go Gili Nangu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful. It is so beautiful. I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Mom's making sure we don't miss any sight in the whole city. So we've practically been everywhere. I got to go. Mom is here. I will see you soon. Lots of love. XOXO. Lana. P.S. I'm bringing you lot of souvenirs and pictures. Nah, jadi sini contohnya.
Sudah ada pada bagian alamat di atas sebelah kanan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu di sebelah kanan itu alamat. Kemudian untuk tanggal itu sebelah kiri. Dan salutation atau pembuka tadi seperti saya bilang ada my dears, my dearest, my lovely, seperti itu. Kemudian ada greetings, itu hello. Nah, kemudian ada introduction di paragraf awal. Kemudian the content of the letter, itu starting from the beginning sampai akhir dari surat tersebut. Nah, kemudian ada closure-nya. Kita lihat di situ ada closure pada bagian akhir dari surat yang bertuliskan I got to go, mom is here, I will see you soon. Nah, pada bagian I will see you soon itu yang termasuk ke dalam closure atau penutup. Seperti itu. Atau kita bisa gunakan ungkapan lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa expression untuk conclusion ya. Nah, pada bagian closing itu ada lots of love. Jadi dari siapa, seperti itu. Nah, itu ada signature atau tanda tangan ya, atau tertanda dari siapa si pengirimnya. Kemudian yang terakhir ada postscript. Nah, atau singkatan dari PS. Biasanya kalau di Amerika itu orang menuliskan surat ada tanda PS atau postscript. Itu kalau kita di Indonesia kita buat itu dengan NB atau not, catatan seperti itu. Jadi ada hal kecil yang ingin kita sampaikan atau surprising untuk orang yang kita kirimkan surat tadi yang tidak sempat kita tuliskan ke dalam isi gitu. Jadi kita lihat di situ kalau di sini pengirimnya Lana ya, Lana ngirim untuk Siti. Nah, jadi Lana bilang di PS-nya, I'm bringing you a lot of souvenirs and pictures. Aku akan membawakanmu banyak souvenir dan foto-foto, katanya dia. Jadi itu kayak surprise ya, sesuatu hadiah gift untuk si Siti. Oke, saya rasa cukup sampai di sini materi tentang personal letter untuk pertemuan pertama kita. Thanks for your attention and thanks for your watching. Jadi insya Allah kita ketemu di minggu depan di pertemuan kedua dengan lebih specifically kita ngebahas tentang personal letter. Kalau tadi kita masih ngebahas tentang beberapa jenis surat, ya walaupun kita udah sedikit ngebahas khusus tentang personal letter, tapi next meet insya Allah kita akan ngebahas tentang personal letter lebih specifically. So, don't miss it. Don't forget to enter your classroom. Once again, thanks for watching. I'm so sorry for my mistake. Last I said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Allah always bless us. Amin.